Yesus sendiri yang mengajarkan tentang berdoa kepada Bapa, dan kita diajar hari ini sampai hari ini berdoa untuk tiap hari meminta, datanglah kerajaanmu. Ada apa dalam kerajaan Tuhan yang di surga? Ya, Yesus mengajar kita untuk berdoa supaya kerajaan surga, suasana, prinsipnya, nilai-nilainya kepada kita alami di bumi. Silakan Pak Reza. Ya. Pemirsa yang berbahagia, ingat ada satu perikop yang sangat luar biasa. Naaman disembuhkan. Ceritanya sederhana, cuma ayat 1 dan 2 saja saya bacakan. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Pak Johan, saya mau nekat menafsirkan ayat ini. Jadi begini. Ini pembantu setiap hari cuci baju pakaian sang tuan. Sebagai bujang daripada nyonya Naaman. Mungkin suatu kali dia temukan bercak. Besoknya dia ketemukan darah. Besoknya dia temukan luka. Mungkin ada komunikasi antara bujang perempuan ini dengan istri Naaman. Apa yang terjadi dengan tuanku? Mungkin ibu Naaman menceritakan. Karena ketika itu saya percaya bujang perempuan ini tidak pernah berhubungan langsung sebetulnya dengan tuan Naaman. Terlalu jauh jaraknya. Dari komunikasi itu saya percaya sampailah pada sebuah kalimat. Dari perempuan ini kepada si nyonyanya. Coba nyonya, di Samaria ada seorang yang luar biasa. Yaitu adalah seorang nabi yang dipakai luar biasa. Namanya ada Elisa, seorang abdi Allah. Pasti kalau sang tuan ketemu abdi Allah ini pasti sembuh. Saya memberanikan diri berkata bahwa yang menyembuhkan Naaman itu bukan sekedar tindakan Naaman. Tapi ada yang namanya transfer of faith. Ada penularan iman daripada bujang perempuan ini kepada nyonya. Malamnya mungkin sang nyonya menceritakan kepada sang tuan. Sebetulnya ini adalah transfer of faith, ini adalah impartasi, inilah penularan yang menular kepada tuan Naaman. Kita mendapati cerita yang luar biasa. Naaman sembuh dari kustanya. Ada satu cerita ketika itu Timotius dalam keadaan pressure luar biasa dalam pelayanan. Paulus memberikan satu nasihat, kekuatan dalam surat Timotius. Aku tahu imanmu tulus dan ikhlas. Sebagaimana iman yang ada pada nenekmu Yunike. Yang mengalir kepada ibumu Lois. Dan sekarang yang ada padamu. Sebetulnya saya minta maaf, Timotius gak bisa kegeeran punya iman yang besar. Karena sesungguhnya itu adalah penularan dari neneknya kepada ibunya. Dari ibunya kepada Timotius. Wah, sangat dalam dan luar biasa. Saya rasa apa yang Bapak tafsirkan benar lah. Kita ngerti kok saudara dalam terminologi yang kontekstual hari ini, saudara menyadari betul orang-orang bahwa kita ini banyak ditulari loh. Yang baik maupun yang nggak baik. Begitu tren, ya mode tertular, ya Pak ya. Begitu tren musik kayak apa tertular, penular. Tapi yang luar biasa dalam kisah-kisah yang Bapak baca, Timotius jadi orang kuat, jadi orang yang militan lah, luar biasa lah untuk Tuhan, untuk melayani. Dan Naaman punya kesaksian yang dikisahkan saya rasa seluruh negeri Aram, seluruh Israel. Kalau sang pelayan wanita tadi yang diambil bisa cerita bahwa sesuatu sudah terjadi karena penularan iman. Dan saya nggak ngerti apakah saudara orang-orang yang hari ini rindu ditulari. Atau punya sesuatu dan saudara, anak saya kok belum ketularan iman saya. Cara saya doa, cara saya sama Tuhan kok
belum satu-satu tertular. Saudara mungkin punya beban yang berat, yang berkata, Tuhan aku rindu loh. Kau punya kerinduan yang hebat. Atau saudara berkata, saya rindu mengalami terobosan, perubahan, mengalami mujizat seperti Naaman. Tularilah aku. Saat ini waktu kami ngomong, hari ini waktu kami berbicara, Pak Risa menaburkan firman dan kami, saudara merespon, saudara juga saya percaya ada transfer of faith. Penularan iman yang sampai layar kaca kita ini tidak menjadi penghalang. Yeah. Virtual aja ini, bisa tembus. Ya. Saya ingat Pak, pada waktu Pentakosta Azusa dialami di Bonneville Street. Gedung itu cuma kota, tetapi di dalam karena Roh Kudus begitu kuat, kuasa Allah dicurahkan, karunia-karunia Roh Kudus yang terjadi, kesembuhan, pertobatan. Orang-orang yang masuk di dalam gedung disembuhkan, dilawat, diurapi, dibaptis Roh Kudus. Yang di luar tembok itu juga ketularan, disembuhkan, slain in the spirit, mabuk dengan Tuhan, dan gerakan Pentakosta ini berbahasa rohani menyebar seluruh dunia sampai hari ini. Tidak peduli denominasi gereja saudara apa yang terbuka mau ditulari, Tuhan sanggup. Oke, silakan Bapak punya banyak hal. Kata kuncinya adalah yang menentukan dengan siapa kita bergaul. Amin. Mazmur 1 jelas mengatakan jangan bergaul dengan orang fasik, karena itu akan menular. Lebih baik kita bergaul dengan orang yang penuh dengan firman, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya itu akan menularkan sesuatu yang luar biasa. Hentikan kita punya keinginan yang senantiasa bergaul, quote and quote, dengan orang yang senasib dengan kita. Karena kita kecewa, ya kita cari orang-orang di gereja yang kecewa. Kita bergaul dengan orang, kita cari orang yang terus menyalahkan, yang terus gosip, yang terus khawatir, yang terus takut. Karena itu yang sangat menentukan. Ya benar, kita harus menopang mereka, mengangkat kehidupan mereka. Tetapi kalau kita sampai bergaul dengan mereka, itu yang jadi permasalahan. Karena pergaulan itulah yang akan menimbulkan. Tadi Pak Johan memberikan satu gambaran, ada satu orang tua yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kok anaknya kok belum tertular? Saya khawatir karena memang orang tuanya tidak bergaul dengan anaknya. Kalau bergaul, dekat, saling tergantungan, saya percaya cepat atau lambat pasti akan tertular. Wah, luar biasa. Saya ngerti sekali hari ini bahwa saudara-saudara yang merindukan perubahan, ya. Naaman itu butuh mujizat karena dia sakit. Saudara butuh mujizat di area apa? Tuhan bisa menulari kita karena tersedia yang luar biasa. Datanglah kerajaanmu, Pak. Roma 14 ayat 16 kan, ayat 17. Sebab kerajaan Allah kan bukan soal yang duniawi ini saja, tapi persoalan kebenaran. Pak Rizal bilang bergaul di jalan orang benar, tapi kalau bergaul sama pencemooh, di dalam environment, lingkungan, komunitas, rekan-rekan sepelayanan segereja tapi pencemooh, wah hati-hati. Nggak lama kita orang kan lihat jadi pencemooh loh. Ya. Kebenaran, sejahtera, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kerajaan Allah. 1 Korintus 4:20 dikatakan bahwa itu kuasa. Wah, kita bisa bayangkan kalau Yesus mengajar, kita minta itu, ya, ditulari dari surga, suasana surga, kebenaran ini turun, damai sejahtera turun, sukacita, kuasa turun. Jadi apa? Saya percaya saudara akan pasti luar biasa. Saudara akan berkata, saya sudah lain hari ini karena saya sudah ditulari oleh yang baik, yang benar, yang kudus, dan yang nggak kudus nggak bisa sentuh. Iblis itu nggak bisa menyentuh saudara kalau saudara ada dalam lingkup hadirat Yesus, hadirat Roh Kudus. Dia nggak serba hadir, ya, dia tidak serba tahu. Beda dengan Allah kita. Iblis memang tahu, tetapi dia terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Nah, puji Tuhan, saudara. Sebelum kita berdoa untuk saudara, saudara malam ini pengen mengalami sesuatu dari Tuhan. Syaratnya yang pertama tentu tadi kan dikatakan kita harus bisa memilih. Ya Pak ya, it's your choice, pilihan kita untuk
kita mau ditulari dengan yang baik, apa yang enggak baik. Yang kudus atau yang enggak kudus. Yang benar atau enggak benar. Pilihan kita. Dan malam ini kalau kita sudah memilih yang salah, kita sudah melangkah di jalan yang salah, ada proses. Kalau kita mau berkata, saya mau berbalik untuk kembali diimpartasi, ditulari. Saya percaya sesuatu akan terjadi. Haleluya.